Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. You have been anointed chief over the Lord's inheritance. What am I supposed to do, my lord? The Lord's Spirit will come upon you and it will change you. I didn't free you from the yoke of Midian. Jehovah freed you, using me and 300 other simple peasants. We couldn't have destroyed such a well-trained army without the help of God. By faith the walls of Jericho fell down after they were compassed about 7 days. By faith the harlot Rahab perished not with them that believed not, when she had received the spies with peace. You have a God who commands the winds and parts the seas. He saved us from slavery. We are his chosen. This whole city is terrified of you. How can we fight a people whose God can do that? Oh, to Jesus I surrender. All to him I freely give. I will ever love and trust him in his presence daily live. Oh, to Jesus I surrender. Humbly at his feet I bow. Worldly pleasures all forsaken. Take me, Jesus, take me now. All I am, all I have, I give it back to you. Every breath, every step, I surrender.
Shalom Bapak Ibu semua, kita mengucap syukur kita memasuki bulan Oktober dengan pertolongan Tuhan. Dan hari ini tanggal 6 Oktober 2024, saya akan membawa firman Tuhan sepanjang bulan Oktober di bawah tema Para Saksi Iman. Yang diambil dari Ibrani pasal 11, dan hari ini secara khusus saya akan membahas tentang seorang tokoh iman yang bernama Yeftah. Mari kita membaca bagian firman Tuhan ini bersama-sama. Ibrani pasal 11 ayat 32. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yeftah, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Kisah tentang Yeftah Bapak Ibu bisa baca dalam Hakim-Hakim pasal 10 sampai Hakim-Hakim pasal 12. Bagaimana kehidupan dia dan sejarah hidup dia. Sebelum membahas kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa meminta pertolongan Roh Kudus. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena Engkau memberikan contoh dari saksi-saksi iman. Hari ini kami belajar tokoh Yeftah dan hamba berdoa supaya keberanian Yeftah, kebesaran hati dia menjadi teladan untuk kami hidup sebagai orang percaya di akhir zaman ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, kisah tentang Yeftah ini memang dimulai dengan Hakim-Hakim pasal 10 ayat 6 yang berbunyi demikian. Orang Israel itu melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka beribadah kepada para Baal, para Asiterot, kepada para Allah orang Aram, para Allah orang Sidon, para Allah orang Moab, para Allah orang Amon, para Allah orang Filistin, tetapi Tuhan ditinggalkan mereka dan kepada Dia mereka tidak beribadah. Bapak Ibu, dalam kehidupan bangsa Israel terjadi siklus ini terus-menerus. Ini yang disebut dengan siklus dosa. Mereka menolak menyembah Tuhan, mereka meninggalkan Tuhan, mereka beribadah kepada Allah kafir yang ada di tengah-tengah, di sekeliling mereka, Allah bangsa kafir. Lalu kemudian Tuhan mengizinkan mereka ditawan oleh orang asing, oleh bangsa kafir, oleh bangsa Filistin, bangsa Amon, dan bangsa-bangsa kafir lainnya. Dan sangat menyedihkan ketika mereka berhadapan dengan kondisi yang menyulitkan hidup mereka. Bangsa Israel mulai mencari Tuhan. Mereka berteriak meminta pertolongan Tuhan dan biasanya Tuhan mengirimkan hakim untuk mereka. Pada masa itu memang belum ada raja, yang ada hanyalah para hakim yang Tuhan pilih untuk melepaskan bangsa Israel dari jajahan atau dari tindasan negara-negara yang tidak takut Tuhan. Apa yang terjadi sesudah mereka berteriak? Tuhan mengirim hakim. Hakim itu memimpin mereka sehingga mereka bisa menang, mereka bisa bebas dari penindasan, bebas dari penjajahan. Tetapi setelah kondisi mereka aman, setelah kondisi mereka nyaman, tidak ada lagi malapetaka, tidak ada lagi penjajah, mereka mulai meninggalkan Tuhan. Mereka mulai mencari Allah asing, Bapak Ibu. Mulai tidak hanya mencari tapi menyembah Allah-Allah asing yang ada di sekitar mereka. Dan ini sangat menyakitkan hati Tuhan. Bapak Ibu, bukankah itu juga terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Banyak kali kita mencari Tuhan ketika kita mengalami kesulitan hidup, ketika kita berada dalam penderitaan, ketika kita ada dalam masalah-masalah besar yang tidak kunjung datang. Tapi ketika kita mulai aman, mulai nyaman, semuanya ada, uang ada, tidak ada persoalan, tidak ada beban, kita mulai meninggalkan Tuhan dengan para Allah asing. Apa saja itu? Sehingga hari ini kita belajar dari tokoh Yeftah, bagaimana tokoh Yeftah berhadapan dengan bangsa Israel dan bagaimana Tuhan memakai dia untuk melepaskan bangsa Israel dari penindasan bangsa kafir. Siapa dan apa yang terjadi dalam hidup Yeftah? Yang pertama, kita akan belajar tentang satu hal yang terjadi dalam hidup Yeftah, itulah penolakan. Yeftah ditolak dari tengah-tengah keluarganya sendiri. Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1, 2, dan 3 mengatakan demikian. Adapun Yeftah orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yeftah ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yeftah. Katanya kepadanya,
engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Top. Bapak Ibu, ini kisah nyata yang diambil dari teks percakapan seorang laki-laki dan perempuan yang mengadakan kencan selama 45 menit. Mereka minum-minum di sebuah kafe di London di awal tahun ini. Nah, sang wanita menolak permintaan laki-laki ini untuk mengadakan pertemuan berikutnya, pertemuan yang kedua. Dia katakan, dari pertemuan tadi saya merasa kita tidak jodoh, saya kurang srek dan sebagainya. Tapi laki-laki ini kemudian memastikan dan menjamin, ayo kita lakukan lagi pertemuan berikut di apartemen saya. Saya akan masakkan kamu makanan yang enak, saya akan buat hidangan yang enak, dessert yang enak. Lalu sesudah pertemuan kedua kamu bisa memutuskan apakah kita akan melanjutkan hubungan ini atau tidak. Tapi rupanya perempuan itu tetap menolak. Perempuan itu katakan, saya kurang rasa nyaman, saya kurang rasa srek dengan kamu. Sesudah yakin bahwa perempuan ini tidak mau melakukan pertemuan yang kedua, akhirnya laki-laki itu keluarlah aslinya. Dia katakan begini, kalau begitu kembalikan uang 4,5 pound sterling saya yang sudah saya pakai untuk membeli minuman bagi kamu malam itu. Lalu perempuan ini mengetahui keaslian atau temperamen asli laki-laki ini. Bapak Ibu, penolakan merupakan tamparan dingin di wajah. Penolakan merupakan pukulan lebam bagi ego, bagi pride seseorang. Pada saat kita merasa kesal, pada saat kita merasa ditolak, pada saat kita merasa kita diabaikan oleh seseorang, maka motivasi untuk terus berpura-pura menjadi hilang. Yang ada hanyalah keinginan untuk membalas dendam dan membalas sakit hati kita. Disadari atau tidak, penolakan akan menguji karakter asli kita. Seperti laki-laki tadi, karakter aslinya keluar. Nah, itu juga yang dialami oleh Yefta, Bapak Ibu. Dalam Ibrani pasal 11 kita belajar Yefta ini dimasukkan ke dalam tokoh para pahlawan iman, saksi iman. Penolakan dari keluarganya sendiri adalah sesuatu yang sungguh menyakitkan dari darah dagingnya sendiri. Bayangkan penolakan Yefta ini, keluar kamu dari sini. Kamu tidak mendapat warisan di tengah-tengah keluarga ini. Kira-kira apa salah Yefta sampai dia harus diusir dari tengah-tengah keluarganya? Tidak ada, Bapak Ibu. Sama sekali Yefta tidak melakukan kesalahan apapun, dosa apapun. Dia diusir dari anggota keluarga yang jumlahnya kira-kira 30 orang. Dia diusir oleh karena kesalahan ayah dan ibunya. Kenapa? Karena dia dianggap bukan dari keluarga inti, karena dia dilahirkan dari seorang perempuan pelacur. Ibu dari Yefta adalah seorang perempuan pelacur, sehingga Yefta mendapatkan penolakan bukan karena kesalahan dia, tapi karena kesalahan orang tuanya. Kemungkinan ini terjadi sesudah Gilead, ayah Yefta itu meninggal. Penolakan dan pengusiran ini adalah hal yang sangat kejam, yang sangat menyedihkan, karena Yefta tidak melakukan kesalahan apapun. Ini juga terjadi sampai masa sekarang, Bapak Ibu. Banyak penolakan dalam keluarga, di tengah-tengah keluarga, didasari oleh alasan yang tidak masuk akal. Bahkan alasan yang dibuat-buat. Kamu tidak layak, kamu kurang cantik, kamu kurang pintar, kamu kurang berbakat, kamu anak yang terlalu nakal, bikin banyak masalah, kamu anak yang membawa sial, kamu anak yang tidak membawa keberuntungan. Sehingga kamu layak dikucilkan, layak ditolak, layak tidak dianggap, layak tidak dipedulikan, layak tidak dikasih. Bahkan kalaupun kamu dibuang, diusir, itu hal yang layak kamu dapatkan. Bapak Ibu, rasa sakit yang dialami oleh Yefta ini membuat dia pergi ke Top. Dan di Top ini dia bertemu dengan para petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Ayat yang ketiga B. Saya yakin Yefta sangat sakit hati dengan penolakan dan pengusiran yang dialaminya. Sengatan rasa sakit itu berbekas dalam di dalam hati dia. Namun di tengah-tengah penolakan dan rasa sakit ini Tuhan mengangkat dia, Bapak Ibu. Di tengah-tengah penolakan dan rasa sakit ini dia berhasil meraih posisi
sebagai pemimpin di antara para petualang yang mungkin adalah orang-orang yang juga ditolak dari keluarganya, orang-orang yang tidak dianggap. Nah, Yefta memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan. Karena itulah, walaupun dia ditolak di tengah-tengah keluarganya, dia merasa diterima, dikasihi, dan diangkat oleh Tuhan. Penerimaan Tuhan terhadap Yefta inilah yang mengangkat hati dia dan membesarkan hati dia. Sekali lagi, Yefta ditolak oleh keluarganya, namun dia diangkat oleh Tuhan. Dia diangkat untuk membebaskan bangsa Israel dari musuh mereka. Sesuai dengan arti namanya, nama Yefta ini berarti dibebaskan atau dihancurkan oleh Tuhan. Dan ini terjadi dalam hidup Yefta. Dia dibebaskan oleh Tuhan. Bapak Ibu, apa yang kita belajar dari bagian yang pertama ini? Jika kita pernah mengalami rasa sakit oleh karena penolakan dari keluarga, dari orang terdekat, dari suami, dari istri, dari anak, dari orang tua, atau dari siapapun, bukan karena kesalahan kita, tapi karena kita dianggap tidak layak, dianggap tidak bagus, dianggap sial, dianggap nakal, dianggap tidak membawa keuntungan, atau bahkan mungkin kita mengalami penolakan yang lebih kejam dari orang-orang terdekat dalam hidup kita. Bapak Ibu ingat firman Tuhan hari ini tentang Yefta. Jangan takut, jangan khawatir. Selama Anda hidup mencari Tuhan, hidup dalam relasi yang intim dengan Tuhan, Tuhanlah sendiri yang pada waktunya akan mengangkat Anda secara tinggi. Bapak Ibu, apa yang kita belajar dari bagian yang kedua? Yefta tidak saja ditolak. Penolakan dia kemudian berakhir dengan hal kedua, yaitu apa? Penerimaan dia. Yefta diminta kembali bergabung dengan keluarganya karena kemampuannya. Bayangkan Bapak Ibu, dia diusir, dia ditolak tanpa sebab hanya karena ibunya adalah seorang pelacur. Tapi kemudian dia diminta untuk kembali ke tengah-tengah keluarganya dalam kurun waktu tertentu yang saya tidak tahu berapa lama penolakan itu terjadi. Saya membaca pemakaian rata-rata bola untuk baseball itu sebanyak 7 lemparan. Nah, hal yang sama terjadi dalam permainan tenis. Bola yang dipakai itu biasanya diganti sesudah 7 kali dipakai dalam pertandingan. Alasan keduanya sama. Kotoran, kelembaban, keringat, atau tangan yang berminyak dari para pemain itu akan mempengaruhi cara bola ditangani atau dimainkan. Sehingga tampaknya beberapa hal dalam hidup kita itu kegunaannya cepat hilang. Hanya 7 kali. Nah, sayangnya hal yang sama terjadi pada banyak orang. Setelah kita gagal untuk memenuhi kriteria seseorang, memenuhi keinginan keluarga kita, memenuhi keinginan orang-orang yang berada di sekeliling kita, maka kita segera dibuang. Kita tidak dianggap, kita diasingkan, kita dianggap tidak berguna dan kita dibuang begitu saja. Bapak Ibu, namun ketika kita dibutuhkan, kita diminta kembali. Itulah yang dialami oleh Yefta. Dalam Hakim-Hakim 11 ayat 4 dikatakan, beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, mari, jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka lihat janji yang diberikan, maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Bapak Ibu, saya tidak tahu berapa lama waktu penolakan keluarga Yefta terhadap dia. Saya tidak tahu berapa lama dia melarikan diri di Tob menjadi pemimpin para petualang dan berapa tahun kemudian keluarganya ini datang untuk mengambil dia dan meminta dia kembali menjadi pemimpin mereka. Ada yang katakan 6 tahun, ada yang katakan 10 tahun, ada yang katakan lebih dari itu 20 tahun. Tapi ketika Yefta ditolak, diusir dari tengah keluarganya dan bergabung dengan para petualang, dia diangkat menjadi pemimpin mereka. Dan berita tentang kehebatan Yefta masuk atau didengar oleh keluarganya.
Sehingga ketika mereka berhadapan dengan musuh mereka yang adalah Bani Amon, mereka tahu bahwa mereka tidak ada seorang pun di antara mereka yang qualify untuk menjadi pemimpin perang bagi bangsa Israel. Sehingga akhirnya mereka mengutus tua-tua Gilead untuk datang kembali kepada Yefta dan meminta pertolongannya. Sehingga Yefta katakan, kenapa kamu datang ketika kamu dalam keadaan terdesak? Bapak Ibu, ini wajar terjadi di mana-mana. Sesuatu yang lumrah ketika orang melakukan hal yang jahat kepada kita dan mereka terdesak, mereka kembali kepada kita. Bahkan sama seperti Yefta menjanjikan hal-hal yang baik. Ini yang terjadi kepada Yefta. Dia direkrut sebagai pemimpin untuk melawan peperangan, melawan Bani Amon. Kira-kira waktu para tua-tua itu datang, apa yang dirasakan oleh Yefta? Apa yang ada dalam pikiran dia? Yang pasti, bagian firman Tuhan ini mengatakan bahwa Yefta menerima permintaan tua-tua Gilead untuk menjadi pemimpin perang mereka melawan Bani Amon. Hal menarik lain tentang Yefta yang kita belajar dari bagian ini adalah Yefta seorang yang bijak. Pada waktu dia diminta untuk menjadi pemimpin melawan Bani Amon, dia tidak serta-merta memakai kekuatan perangnya, kemampuan dia selama ini untuk menjadi pemimpin perang, maju melawan Bani Amon. Tidak, Bapak Ibu. Tapi dikatakan dalam bagian ini bahwa Yefta berusaha bernegosiasi dengan Raja Amon. Dia mengirim utusan, dia katakan, jangan perang dulu. Mari kita lihat sejarah dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi Bani Amon, Raja Amon menolak permintaan Yefta. Artinya apa? Perang. Nah, dengan terpaksa Yefta harus memimpin bangsa Israel untuk berperang melawan Bani Amon. Sehingga apa yang Tuhan lakukan kepada Yefta? Kita baca ayat 29. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Di bawah pimpinan Yefta, bangsa Israel berhasil menaklukkan 20 kota dan mengalahkan Bani Amon. Bapak Ibu lihat, ketika seseorang diusir, ditolak, dianggap tidak layak oleh keluarganya, adalah seorang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh berada dalam urapan Tuhan, maka kuasa Tuhan akan dicurahkan atas orang tersebut. Inilah yang terjadi dalam hidup Yefta. Apakah kita pernah mengalami seperti yang dialami oleh Yefta? Kita dibuang, kita ditolak, kita tidak dianggap, kita diremehkan, kita diabaikan. Tapi jangan takut. Tetaplah hidup melekat kepada Tuhan. Karena satu waktu roda kehidupan akan berbalik. Bapak Ibu ingat prinsip roda. Roda tidak selamanya berada di bawah, tidak selamanya berada di atas. Keadaan kadang-kadang berputar menjadi sebaliknya. Tuhan memilih Yefta. Tuhan menyertai Yefta. Tuhan memberikan kekuatan dan urapan Tuhan untuk menjadi pemimpin perang melawan Bani Amon. Alkitab menuliskan dengan jelas bahwa mereka menguasai 20 kota dan memenangkan perang melawan Bani Amon. Bapak Ibu, kita belajar bahwa orang-orang yang melukai kita di masa lampau, yang merendahkan kita, yang membuat kita merasa diremehkan, merasa hancur hati dan sebagainya. Satu waktu kelak kalau kita hidup sungguh-sungguh tetap pada jalan Tuhan, akan datang kepada kita. Tuhan akan membawa mereka kembali berlutut di bawah kaki kita ketika mereka membutuhkan kita. Dan tidak ada seorang lain pun yang dapat menolong mereka kecuali kita. Banyak kali dalam hidup orang percaya terjadi hal seperti ini. Sehingga jangan takut Bapak Ibu. Satu waktu kelak roda akan berputar kembali dan kita berada di atas. Ketika kita dipakai Tuhan untuk menolong orang yang dulunya menolak, mengusir kita, meremehkan kita, dan mengabaikan kita. Hal kedua yang kita belajar dari bagian kedua ini adalah Tuhan tidak pernah melihat fisik manusia. Tapi Tuhan melihat penampilan hati kita, bukan penampilan luar. Tuhan melihat hati manusia yang mau merendahkan diri di bawah kuasanya, tunduk di bawah kuasanya. Tuhan membenci orang yang sombong, orang yang merasa bisa berbuat segala hal dari dirinya sendiri. Sama seperti keadaan yang terjadi dengan Daud dan Saul, Bapak Ibu ingat. Ketika Saul dipilih, dia menjadi sombong oleh karena dia dianggap gagah. Secara fisik memang dia gagah. Daud tidak dianggap masih muda, dianggap lemah, dianggap hanya penggembala kambing domba. Tapi Daudlah yang dipilih untuk menggantikan Saul. Karena Saul telah berubah menjadi seorang yang sombong, Bapak Ibu. Ingat, Tuhan tidak pernah memandang rupa manusia. Tuhan memandang hati manusia. Sekecil, sehina, seburuk apapun, serendah apapun kita di mata manusia,
Namun jika hati kita tetap berpaut kepada Tuhan, penuh dengan kerendahan hati, maka Tuhan akan berkenan memakai kita. Tuhan akan mencurahkan rohnya atas kita. Tuhan akan mengurapi kita dengan kuasanya. Tuhan akan melakukan apa yang nampak mustahil bagi manusia menjadi hal yang tidak mustahil bagi Tuhan. Bapak Ibu, hal yang ketiga yang kita belajar. Yefta tidak saja ditolak, Yefta tidak saja diterima kembali oleh keluarganya menjadi pemimpin mereka. Tapi hal ketiga yang kita belajar adalah Yefta mengalami pembebasan dari Tuhan. Sesuai dengan arti namanya. Bapak Ibu, dari kisah Yefta sang pahlawan iman ini ada satu hal yang menarik, bagian terakhir ini bagian yang paling menarik bagi saya. Keluarganya mengusir dia. Kemudian meminta dia kembali untuk menjadi pemimpin perang bagi mereka. Tapi permintaan mereka untuk menjadikan Yefta pemimpin perang tidak akan terjadi kalau Tuhan tidak memberikan pembebasan kepada Yefta. Pembebasan apa Bapak Ibu? Tuhan memberikan pembebasan kepada Yefta, yaitu pembebasan dari kepahitan hati yang dialami oleh dia oleh karena penolakan di masa lalu. Tuhan membebaskan Yefta, namun Yefta pun melakukan bagian dia, yaitu apa? Melepaskan beban lama itu dari dalam hati dia. Ada dua sisi terjadi. Tuhan membebaskan kepahitan hati dia, tapi Yefta pun melepaskan pengampunan kepahitan hati itu di bawah kaki Tuhan. Sekali lagi, saya tidak tahu berapa lama kepahitan itu terjadi, tapi yang pasti ketika dia datang untuk diminta menjadi pemimpin perang bagi bangsa Israel, Yefta menerima tugas itu. Dan ketika dia menerima tugas itu, otomatis dia telah melepaskan pengampunan bagi saudaranya, bagi keluarga. Dia melepaskan kepahitan hati yang mungkin ada dalam hati dia selama ini. Satu kali kami melihat seekor burung kecil itu terperangkap di dalam jaring makanan ya. Waktu kita mendekat, burung itu menjadi panik. Dia berusaha untuk melarikan diri dari tengah-tengah jaring itu, tapi dia tidak bisa karena kakinya tersangkut dengan jaring makanan itu. Lalu kami dengan hati-hati berusaha melepaskan dia dengan memotong jaring itu di sekitar kakinya, sekitar badannya, sekitar sayapnya supaya dia bisa melepaskan diri. Dan akhirnya dia lepas, dia bisa terbang kembali Bapak Ibu. Awalnya burung ini panik, namun akhirnya burung kecil ini mau bekerja sama dengan kami. Dia tinggal tenang, tinggal diam sampai jaringnya itu dipotong dan dia bisa terbebas dari jaring itu. Nah, hal yang sama terjadi dalam hidup Yefta. Tuhan membebaskan Yefta dari kepahitan dan dendam. Namun Yefta pun mau bekerja sama untuk membiarkan hatinya dibereskan oleh Tuhan. Pelajaran ini adalah pelajaran iman yang sangat berharga. Itulah sebabnya Yefta dimasukkan dalam deretan pahlawan atau saksi iman. Banyak orang Kristen membiarkan diri mereka untuk terikat dengan hal-hal masa lalu, kepahitan masa lalu, yang mengikat hidup mereka sehingga mereka tidak dipakai Tuhan secara luar biasa. Oleh karena apa? Kepahitan masih menjadi bagian hidup mereka. Tuhan mau membebaskan mereka, membebaskan kita. Tapi kalau kita tidak mau bekerja sama untuk melepaskan kepahitan itu, maka kita tidak akan dipakai Tuhan pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Karena apa? Kita masih menyimpan bagasi masa lalu. Cloud dan Townsend dalam bukunya God Will Make a Way menyatakan tentang pentingnya memeriksa bagasi masa lalu Anda. Dia katakan begini, kita semua memiliki hubungan, pengalaman, pelajaran dalam hidup yang terkadang menyakitkan, sulit dan apapun alasannya, sulit untuk diproses. Akibatnya kita berjalan dengan perasaan, pola, dan konflik tertentu yang sebenarnya tidak berhubungan dengan masa kini, melainkan dengan orang dan peristiwa di masa lalu. Karena hal-hal tersebut belum selesai, hal-hal tersebut menghalangi situasi saat ini, hubungan saat ini, tujuan saat ini. Dan yang menyedihkan adalah bagasi yang kita bawa ini tidak hilang sampai dibereskan atau diselesaikan. Jika hal-hal yang menyakitkan telah menimpa hati Anda dan Anda belum menanganinya, melepaskannya, maka kejadian-kejadian lama itu akan terus menghasilkan apa yang kami sebut sebagai masalah dalam hidup Anda. Tuhan berkata bahwa dari hati kita akan terpancar segala macam masalah. Karena itu kita perlu memeriksa bagasi masa lalu kita agar dibersihkan. Amsal 4 ayat 23.
Bapak Ibu, apa arti permintaan para tua-tua Gilead ini bagi Yefta? Artinya, Yefta harus melepaskan bagasi masa lalu dulu, mengampuni penolakan yang dialami oleh dia dari keluarga dia di masa lalu. Yefta harus mengakui bahwa hal itu adalah hal yang menyakitkan, namun dia mau membersihkan bagasi hati dia. Yefta mau dipulihkan oleh Tuhan, sehingga dengan melepaskan kepahitan hati dia, dia bisa dipakai Tuhan untuk melepaskan bangsa Israel dari jajahan bangsa Amon, Bani Amon. Yefta mau dipakai Tuhan pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Saya baca satu kisah tentang gangguan langka yang dialami oleh seorang perempuan yang bernama Claire Scott, seorang perempuan dari New Jersey. Dia mengalami gangguan mental yang disebut tertidur saat tertawa. Saya pernah mendengar, gangguan mental orang bisa tidur sambil berjalan, tapi tidak pernah mendengar tentang gangguan mental tidur sambil tertawa. Nah, ternyata Claire Scott ini menderita kondisi langka yang disebut katapleksi, kelainan tidur di mana pusat tidur di otak tidak terhubung dengan benar. Ini merupakan semacam kelumpuhan yang disebabkan oleh emosi yang efeknya dapat berlangsung dalam beberapa detik hingga beberapa menit. Pemicunya bisa berupa emosi yang tiba-tiba, ketakutan, kemarahan, kebahagiaan, dan dalam kasus Scott, pemicunya adalah tertawa atau kebahagiaan. Dia bisa mendapatkan serangan 50 kali sehari tiba-tiba. Tiba-tiba dia mendapat dirinya ada dalam genangan air, jatuh di kursi, atau wajahnya udah tertelungkup di antara piring makannya. Dan yang sangat menyedihkan karena dia punya anak-anak kecil sehingga dia tidak bisa mengasuh mereka dengan aman, Bapak Ibu. Emosi adalah hal yang indah. Namun emosi tertentu bisa menyebabkan kelumpuhan rohani yang bisa membuat kita menjadi tidak berguna, tidak bisa dipakai Tuhan dalam hidup kita. Emosi kepahitan, kebencian, dendam dapat menghancurkan hidup kita. Namun Tuhan memerintahkan, bukan meminta kita, tapi Tuhan memerintahkan kita untuk jangan membiarkan akar pahit menguasai hati kita. Ingat pelajaran bulan Agustus yang kita belajar beberapa bulan lalu. Dengan melepaskan pengampunan bagi orang yang menyakiti kita, kita melepaskan beban di pundak kita sendiri. Kita dapat bertumbuh secara rohani. Kita dapat dipakai Tuhan masa sekarang dan masa yang akan datang. Bapak Ibu, menyimpan dendam hanyalah akan menyebabkan atau menjadi kanker rohani dalam hati kita dan menggorogoti kehidupan rohani kita dari dalam. Sehingga maukah kita meneladani teladan pahlawan iman yang bernama Yefta ini dengan melepaskan pengampunan, melepaskan kepahitan, membiarkan Tuhan melakukannya bagi kita dan bekerja sama untuk melepaskan hal yang tidak berguna ini. Jika kita mau melakukan, percayalah, kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang maju secara rohani, maju dalam banyak hal. Tuhan akan memakai orang-orang yang mau melepaskan kepahitan mereka, bagasi lama di masa lalu, dan membersihkan kita dari kepahitan dan dendam. Jangan biarkan penolakan di masa lalu membuat kita lumpuh secara rohani, kerdil, mati, karena kita tidak mau melepaskan pengampunan. Banyak kali pembebasan kita terjadi oleh karena kita mau melepaskan pengampunan dan kepahitan. Sama seperti bangsa Israel, mereka bisa menang, mengalahkan 20 kota oleh karena ada seseorang yang melepaskan pengampunan, kepahitan, dan mau taat terhadap perintah Tuhan. Bapak Ibu, saya berdoa supaya tokoh Yefta hari ini sungguh memberkati kita. Apapun pergumulan kita di masa lalu, jangan terikat dengan bagasi masa lalu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur bahwa tiap-tiap tokoh saksi iman menjadi berkat untuk kami. Hamba berdoa supaya penolakan Yefta, penerimaan dia kembali, bagaimana dia dipakai Tuhan, bagaimana dia dibebaskan, melepaskan diri dari kepahitan hati dia sungguh menjadi berkat bagi bangsa Israel. Mereka bisa menang melawan musuh mereka oleh karena ada seseorang yang memberikan dirinya untuk tunduk di bawah kaki Tuhan, taat dan mau melepaskan diri dari bagasi masa lalu. Hamba berdoa Tuhan, jika ada di antara kami yang sedang mengalami kungkungan, tidak bisa terlepas, tidak bisa merdeka, tidak bisa hidup, tumbuh secara rohani, menjadi kerdil secara rohani oleh karena tidak mau melepaskan bagasi masa lalu.
Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, lepaskanlah orang itu dari ikatan dosa, kepahitan, penolakan di masa lalu. Hamba berdoa lepaskan kami Tuhan, sehingga kami pun siap untuk menyambut kedatangan-Mu kembali. Kami pun siap dipakai Tuhan sebagai alat Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita akan merayakan perjamuan kudus. Kita akan mengingat apa yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Mati menggantikan kita. Hari ini mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Roti yang kita pecah-pecahkan ini mengingatkan kita akan tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita untuk menebus kita. Demikian pula dengan cawan minuman yang kita pakai untuk mengucap syukur, mengingatkan kita akan darah Kristus yang dicurahkan bagi kita untuk pengampunan dosa kita. Bapak Ibu, mari kita mengangkat roti di tangan kanan. Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk menjadi tanda peringatan akan aku." Makanlah. Bapak Ibu bisa mengangkat cawan di tangan kanan Bapak Ibu. Pada malam yang sama Yesus pun mengangkat cawan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Minumlah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, setiap kali kami merayakan perjamuan kudus, kami mengingat akan pengorbanan-Mu yang tidak dapat kami balas dengan apapun. Pengorbanan oleh karena kasih-Mu, Engkau mati bagi kami. Engkau mencurahkan darah-Mu. Tubuh-Mu hancur di Bukit Golgota oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan untuk semua yang sudah Engkau lakukan bagi kami. Tolong kami untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu sebagai tanda kasih kami kepadamu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita tundukkan kepala kita dan mengangkat hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.